Jadi itulah Islam. Kita dari mau tidur sampai kita bangun tidur, dari aktivitas kita semua Allah sudah melalui Rasulnya sudah membuat sedemikian rupa sehingga apa yang kita lakukan kelak itu menjadi nilainya seperti ibadah satu bulan. Begitupun dengan teknik pelaksanaan kurban. Ini saya akan tampilkan video-video Pak, video-video yang memang kita perlu sama-sama ketahui dan sama-sama kita lihat. Inilah yang sering kerap terjadi ketika di hari raya Islam. Ini video yang benar-benar dulu disiapkan orang kita. Nah, sekarang kita lihat teknik yang memang kurang pas atau tidak. Ini Pak. Ini sapi-sapi. Nah ini gagal kurban. Gagal makan daging. Ya Pak, itu yang sering kita alami pada saat pelaksanaan kurban. Ya, perlu kita garis bawahi. Yang pertama itu manajemen kurban. Pentingnya kita pembentukan panitia dari ketua sampai teknik siapa yang akan kita tunjuk yang akan menyembelih. Di sini boleh tunjukkan siapa yang bisa menyembelih tiap tahun. Oh, Ustaz, siapa lagi? Satu dulu. Iya, Ustaz, mohon maaf. Ini kita sama-sama belajar ya. Ustaz, biasa pakai pisau atau Ustaz? Bisa. Sini Ustaz, mohon maaf. Ini salah satu yang memang sering penyembelih itu kadang kalau saya bilang tuh terlalu menggampangkan. Kita sama-sama belajar Pak. Apa Ustaz ketika menyembelih pegang golok ya coba. Dari pegang golok dan mengeluarkan goloknya seperti apa? Nah, ini teknik yang benar Pak. Jadi beliau memang sudah berpengalaman ya Pak.
Jadi seperti itu Pak. Kita kadang kalau mau menyembelih itu kita pegang mungkin saking banyak orang yang nonton segala macam. Kadang dari rumah kita pegang pulang. Dengan seperti ini pegang Pak, jarang. Ini sebenarnya pegangan seperti ini kurang bagus Pak. Karena kalau itu dia pakai ketika barang itu sudah diasah, ini tajam pasti, dia akan mengikis. Ini bahaya Pak. Dan kadang juga itu ketika kita sembelih, ini seperti ini Pak. Pegang seperti ini di depan mata. Ini bahaya Pak. Ini ketika kita megang seperti ini membuka nih tangan kita tuh. Yang benar seperti itu. Pegang. Jadi ketika biasakan, mohon maaf semua kalau memang tahu ini dikasih kepercayaan untuk menyembelih, utamakan kita itu harus minta biasakan itu kita karena memang ini Pak, ketika kita sudah membentuk kepanitiaan dalam satu DKM, kita duduk siapa, si fulan, ustaz fulan, kita harus tanya Pak. Karena kita berhubungan dengan orang banyak, pasti akan nonton, yang mau kecil, mau dewasa, mau besar, kecil itu pasti akan nonton. Hal pertama itu minta kita sediakan tempat di mana sang eksekutor ini menaruh alat bantunya. Kalau misalkan ini dia itu eksekusinya, misalkan dia bukan, ini bahaya kalau dengan ini Pak. Ya memang kita menunjukkan bahwasanya kita seorang penyembelih, tapi kalau seperti ini kan, ya kalau menurut saya pribadi ya, itu bahaya. Ini kan neteng-neteng begini gitu. Takut ada, karena saya pernah kejadian ketika dia neteng seperti ini, dia itu main tunjuknya. Kalau itu udah begitu, udah pastinya ya, taruhlah sebelum sapi itu rubuh, sebelum posisi itu menyembelih, ini lepaslah. Itu harus kita biasakan atau kita bicarakan ke eksekutor penyembelih supaya tidak terjadi hal yang terjadi. Karena benar kata Ustaz Doni tadi itu, ketika hari raya itu setannya banyak. Yang musuh kita tuh pasti, apalagi yang namanya rombongan kan. Dan fungsinya daripada manajemen korban itu, ketika sudah kita bentuk kepanitiaan, kita tunjuk satu koordinator. Ketika koordinator penyembelihan, ketua DKM, ketua panitia itu tidak ada lagi fungsinya Pak. Yang berfungsi pada saat di tempat eksekusi yaitu seorang eksekutor, seorang penyembelih. Karena dia tahu posisi lehernya seperti apa, jatuhnya enaknya seperti apa. Kalau tidak tahu seperti itu tadi Pak, kayak sapi sakti. Sapi itu bangun, itu sudah tersembelih tapi masih bangun. Itu bahaya, karena kalau tidak tahu tekniknya itu pasti beranggapan ini sapi, ini punya betapa di mana nih. Padahal kita tuh ada yang namanya urat makan, urat pernafasan, yang memang harus terputus semuanya. Itu makanya yang perlu pengecekan. Yang kedua, video tadi Pak, yang Bapak tahu Ustaz kan ngomong dia mental. Nah itu juga Pak, harus yang megang pala. Yang megang pala itu benar. Makanya kalau serempet, kalau memang kita mengadakan atau dia kebanyakan memang DKM itu ribet. Saya tidak menjaga, dia bayar. Nah, tapi ketika kita mau
kita tuju. Makanya itu kita pentingnya membuat seksi-seksi jika menjelang hari H. Seksi jerawat tadi seperti itu. Kayak nah seperti ini Pak. Ini Pak, siklus proses pelaksanaan obat harus higienis dan sanitasi yang baik. Seperti saya bilang tadi, dari hal seperti ini Pak. Kita harus yang pertama pemilihan hewan kurban. Memang kita tahu lah, ketika menjelang hari H, peminat pengkurban itu makin banyak. Orang-orang yang berjualan, yang mohon maaf lah, kadang sampai gigi besar dikit aja sudah dijual. Padahal memang dia belum cukup umur. Terus kami perawakannya besar, perawakannya tinggi, gemuk, sudah dijual. Padahal ada yang memang harus kita cek, yaitu cukup umur atau tidak misalnya, atau cukup umur atau tidak kambing. Seperti ini Pak, contohnya gambar. Ini ada gambar cukup atau tidaknya hewan kurban. Datang ya? Kelihatan. Ini kalau besar seperti ini nih, besar seperti ini, giginya 2, itu sudah cukup umur. Ada yang seri Pak, kami biasa seri, kita seri. Itu rata. Nih, rata seperti ini. Kalau dibilang katanya atasnya udah ompong, udah sat, itu udah tepat. Hewan kambing sapi dari brojol memang udah ompong atasnya. Dia bergigi yang bawah. Atas ini masih ompong, udah nggak ada gigi, dia bergigi yang bawah ini. Nah ini rata nih. Dari pinggir kiri ke kanan, tengahnya itu sama semua, itu rata. Itu hewan yang belum cukup umur. Kadang itu kita harus beli Pak, yang namanya panitia itu ketika hewan datang kita cek. Itu syarat-syaratnya, itu aja kita abaikan. Di mana kita mau sahnya itu bikinnya itu dapat, karena itu diabaikan. Bisa terjadi banyak Pak. Nah ini kami biasanya 1 tahun, cuma kadang jarang Pak 1 tahun. Anak boleh biasanya 1,5 tahun. Coba memulai itu dari langkah mulai pusat kuliah. Nah ini pengiriman hewan kurban biasanya pengiriman hewan kurban itu hampir 1 kan Pak. Nah hewan itu ketika mau disembelih ternyata dia perlu dipuaskan supaya kualitas daging itu bagus. Hewan itu biasanya menyimpan makanan. Dia harus dipuasakan selama kurang lebih 12 atau 15 jam. Itu dipuasakan, tapi dipuasakan dalam arti itu tidak puasa minum sama makan, tidak dikasih makan tapi dikasih minum. Dipuasakan itu setelah datang, misalnya datang pagi kita mau menyembelih siapa jam 9 atau 8 pagi, terus sebaiknya di jam 10 pagi ini dia stop, bilang sama yang ada hewan kurban jangan kasih makan, dia kasih minum aja. Itu ngapa? Karena dia punya penyimpanan, dia akan mengunyah tuh ketika dia bengong, ya kan? Ketika dia duduk dia akan mengunyah tuh. Makanya sering terjadi ketika penyumbatan kita potong akhirnya berdiri lagi ada penyumbatan makanan, mengakibatkan darah itu mengumpal. Jadi dia badannya sudah di otaknya itu sudah tidak berfungsi dengan jadi diri aja kan, tidak apa yang dipegang-pegang diam aja. Itu tanda penyumbatan. Dia harus dicek. Nah penyerahan tadi sudah dicek seperti itu. Karantina hewan sebaiknya itu hewan jangan disatukan. Ketika datang kambing sama sapi disatukan, sapi dekat di sini sebelahnya kambing. Itu karena rasanya berbeda, walaupun sama-sama hewan tapi berbeda dia.
Kambing itu dari baunya lebih tajam. Sapi itu dia tuh ketika mencium bau seperti itu, yang pertama dia akan mau makan, nafsu makanan berkurang. Kedua, kambing itu rentan penyakit Pak. Ketika dia baunya seperti itu, kita aja kadang bau perebus kambing aja ya punya ya, apalagi sapi itu dia memang daya enzimnya itu harus dipisah. Sebaiknya itu tempat sapi di mana dan kambing itu di mana seperti itu. Nah, mempersiapkan alat sembelih. Alat sembelih itu kadang ini Pak, orang kita tahu ya kalau kita punya pisau. Nah, itu tidak sembarangan. Alat sembelih ketika kita memfungsikan alat itu untuk menyembelih, berarti alat ini hanya khusus untuk menyembelih. Kadang kan kita punya golok satu di rumah. Golok itu buat tembang perpisahan, buat tembang bambu, buat tembang apa, buat ngiris apa segala macam. Itu sangat tidak disarankan karena golok sembelih itu dari buatnya itu berbeda Pak. Dia tidak asal pembuatan golok itu. Ya Bapak berikan kita di stand di depan. Bapak lihat, Bapak tanya kita kalau di sembelih itu golok itu bukan main mahal-mahalan, tapi golok itu main tajam-tajaman. Semakin bagus produksi bajanya itu semakin mahal harganya. Makanya golok sampai 4-5 juta itu ya menurut mungkin sana ame yang potongnya tadi enak banget, mungkin golok nggak bisa harganya 4-5 jutaan. Karena itu kita harus punya satu alat bantu yang memang kita fungsikan itu. Kita seorang penyembelih, kita harus punya alat sembelih. Bukan kita seorang penyembelih istri kita minta potongin itu buat bambu, potong pakai alat itu sebaik sangat sih tidak, karena kualitas sangat berbeda. Dan ketika kita tidak maksimal, tidak higienis dalam proses pengasahan, perawatan wilayahnya, itu ngaruh ke hewan. Ketika hewan disembelih itu biasa bakteri, ya kan? Bakteri itu lari ke daging. Ya kan, hewan itu kan nggak mungkin kita habis disembelih langsung kita urus proses pengulitan, menyandarkan segala macam, terus langsung kita bersihkan kalau itu nggak mungkin. Kita tunggu dulu, itu bakteri biasanya berubah kayak gitu. Makanya pentingnya daripada kita punya alat sembelih yang memang kita khususkan untuk menyembelih. Nah, perubahan hewan itu nanti akan disampaikan oleh wisata. Kita ada teknik perubahan hewan namanya baru diskusi sama satu lagi Pak yang memang menggabungkan teknik penjagalan tradisional. Kita gabungkan ke teknik penjagalan saat ini, itu namanya gesper. Itu nanti mungkin bisa kita contohkan seperti itu Pak. Ini proses produksi hingga menjadi produksi maksudnya ini kita itu harus memisahkan yang namanya Bapak tahu karkas. Siapa tahu karkas Pak? Perhitungan karkas. Karkas aja. Saya punya satu tangan, saya ada ini. Sampai tahu karkas? Pak, ya silakan Pak. Saya lagi 2 kali ya Pak. Ya, apa Pak? Yang perlu saya tanyakan, namanya? Ya, silakan Pak. Berdiri atau gimana? Silakan Bapak. Maaf ya Pak, yang perlu kami tanyakan, maaf ini saya bertanya 2 kali. Soalnya satu kali terjadi. Waktu saya masih muda itu diajari sama ulama dan sama orang kejauhan. Itu gimana? Kalau kata orang Jawa itu motong hewan itu pakai bahasa Jawa. Contohnya kayak gini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti nurunaken sari, wojo nurunaken rasa, insur makile segala.
Kanjeng Nabi Muhammad yang ngambil, Kanjeng Nabi Sulaiman yang nampani itu bahasa Jawa. Karena saya hidupnya sebagai Jawa dan Islam, yang seringkali saya pakai Islam. Tapi itu kira-kira sah atau tidak, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya dibisinin sama Ustaz. Pak, tolong saya belikan golok. Secara saya belikan golok, itu gagalnya pakai kandung. Saya kata Ustaz, kalau bagus potong hewan, bagusnya itu gagalnya pakai kayu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan pertama, boleh kita bawa hewan dengan pakai bahasa daerah masing-masing. Tadi di awal Bapak sudah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan itu sudah selesai. Ketika kita mau melakukan kebenaran dengan Bismillahirrahmanirrahim itu sudah satunya. Kita menyebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi sebagai ulama itu alangkah afdolnya itu dengan doa yang sudah diajarkan oleh ulama. Banyak doa yang pendek pun bisa mungkin dari Ustaz lebih doa yang bisa katakan mereka boleh. Itu biasanya sudah Allah itu doa yang paling kecil, doa yang paling pendek. Ketika kita mau menyembelih hewan kurban dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dengan ini hewan kurban siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu kalau yang biasa Indonesia. Saya mau menyebutkan. Produksi dari Bandung kebanyakan bolong-bolong nggak boleh, bukannya nggak boleh Pak, yang nggak boleh itu dari pulang, wilayahnya dari kandung, dari bumbu, itu buat apa? Itu nggak boleh. Kalau dagangnya selalunya dari kandung, kalau dari tulang, asal selalu wilayahnya itu dari isi. Itu kalau memang dibilang itu mungkin nggak boleh ya, aku izin karena kandung itu ketika kita kena air itu izin Pak, itu izin. Makanya dikhawatirkan itu